Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan kepada kita semua firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 24. 2 Samuel pasal 24, mulai dari Samuel 2 pasal 24, mulai dari 10 sampai dengan ayat yang ke-17, bunyinya seperti ini. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat setempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saya bacakan ini, yang baru kita dengarkan ini, berlatar belakang dengan kisah di mana Daud telah menjadi seorang raja yang berdaulat, di mana memiliki kekuasaan yang besar dan rakyatnya berada dalam keamanan. Nah, di tengah-tengah kejayaannya itu, dia mulai digoda untuk melihat betapa hebatnya kekuasaannya itu. Yaitu di dalam ayat ini dikatakan dia membuat semacam sebuah sensus untuk menghitung berapa banyak rakyatnya, berapa banyak kerajaan yang sudah ditaklukkannya, berapa banyak bangsa-bangsa yang membayar upeti kepadanya. Dan rupanya itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Daud juga menyadari itu. Sehingga dikatakan dalam ayat 10, "Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkata kepada Tuhan, aku sudah berdosa." Tetapi rupanya saudara, kesalahan itu tetap menjadi sebuah kesalahan yang harus diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus hambanya Gad, nabinya Gad, seorang pelihat daripada Daud. Jadi saudara-saudara, mari kita ingat, Daud ini walaupun dia seorang raja yang bijaksana, raja yang hebat, tetapi dia tetap dikelilingi oleh para hamba Tuhan yang menjadi penasehat-penasehatnya, yang menjadi pengajar-pengajar firman kepadanya. Salah satunya adalah Gad. Dan kita tahu juga ada Nabi Nathan, ya kan, yang menegur dia ketika dia berdosa dengan Berseba. Tetapi di sini yang datang adalah seorang pelihat yang bernama Gad. Dan Tuhan memberi pesan kepada Daud melalui Nabi Gad ini,
untuk memilih satu dari 3 hukuman yang dirancangkan Tuhan atas kesalahan Daud yang telah menghitung kejayaannya itu. Dikatakan bahwa pertama adalah akan datang musim kemarau, kelaparan. Akan datang menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu. Yang kedua, engkau akan melarikan diri dari musuhmu selama 3 bulan. Yang ketiga, 3 hari penyakit sampar di negerimu. Jadi Tuhan memberikan 3 pilihan sebagai hukuman terhadap Daud. Yang pertama, akan ada masa kelaparan 3 tahun. Itu berarti bicara masalah ekonomi, krisis ekonomi. Yang kedua, Daud secara pribadi harus melarikan diri dari musuh-musuhnya yang hendak membunuh dia selama 3 bulan. Atau yang ketiga, penyakit sampar ke seluruh negeri. Saudara, dari 3 pilihan itu, Daud menjawab dengan berkata, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud memilih lebih baik dihukum Tuhan daripada dihukum, dianiaya oleh manusia, oleh musuh-musuh. Kalau Daud setuju dengan hukuman yang kedua, maka rakyatnya aman, dia yang menjadi seorang pelarian, seorang yang menderita. Tetapi Daud lebih memilih menyelamatkan dirinya. Tidak mau 3 bulan dia kejar-kejar musuh. Dia berkata, biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Lalu terjadilah ayat 15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang. Oh saudara-saudara, hanya dalam 3 hari ada 70.000 orang yang mati oleh penyakit sampar. Kalau Tuhan tidak menghentikan hukuman itu, maka kematian itu akan lebih besar lagi. Karena malaikat telah bersiap-siap untuk menjatuhkan hukuman sampar juga ke Yerusalem. Tetapi Tuhan berkata cukup, sehingga kota Yerusalem aman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apa sih itu penyakit sampar? Penyakit sampar tidak dijelaskan secara spesifik di sini. Apakah ini penyakit tipes? Ataukah penyakit sampar ini adalah sebuah virus yang mengerikan? Tidak disebutkan seperti itu. Tetapi penyakit sampar ini adalah sebuah penyakit yang terjadi kepada seluruh negeri dan mematikan. Jadi ini sebuah penyakit yang menyebar ke seluruh negeri. Bukan di satu kota, bukan di satu desa, bukan di satu tempat, tetapi dikatakan ke seluruh negeri, dari Dan sampai Berseba. Ini sifat yang pertama dari penyakit sampar ini. Yang kedua, penyakit sampar ini adalah penyakit yang mematikan. Sehingga dikatakan ada 70.000 orang yang mati. Saya tidak tahu berapa juta penduduk Israel ketika Daud menjadi raja dalam peristiwa ini. Tetapi kematian 70.000 orang itu adalah sebuah kematian yang sangat besar pada zaman itu. Kalau kita mau bandingkan dengan populasi daripada bangsa kita. Kalau saya tidak salah, korban COVID di Indonesia sudah sekitar 50 sampai 60 ribu. Tetapi di sini dikatakan 3 hari 70.000 orang yang mati. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah populasi zaman Raja Daud dengan jumlah populasi kita hari ini,
maka kalau dipresentasikan, besar sekali presentasi kematian yang terjadi oleh penyakit sampar ini. Lalu yang ketiga, kita melihat sifatnya. Penyakit sampar ini tidak membeda-bedakan orang. Apakah dia seorang miskin, dia bisa kena penyakit sampar. Apakah dia orang kaya, dia juga bisa kena penyakit sampar. Apakah dia seorang yang tidak beribadah, dia bisa kena penyakit sampar. Apakah dia seorang yang beribadah, dia juga kena terhadap penyakit sampar. Nah, saudara-saudara, ini adalah ini adalah ciri daripada penyakit sampar. Jadi yang pertama, penyebarannya itu menyeluruh ke seluruh negeri. Yang kedua, penyebarannya itu sangat cepat. Yang ketiga, penyebarannya itu atau penyakit ini sangat mematikan. Yang keempat, korban daripada penyakit sampar ini tidak kenal orang beriman atau tidak beriman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 4 ciri daripada penyakit sampar. Di dalam Yeskiel 14 ayat 15, firman Tuhan berkata seperti ini tentang orang korban daripada orang yang kena penyakit sampar. Saya bacakan ayat 15 bunyi sini. Yeskiel 14 ayat yang ke-15. Atau jika aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan ayat 16, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, yaitu Nuh, Ayub, Daniel, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Jadi saudara-saudara, ketika penyakit sampar itu menyebar, itu dia tidak memilih-milih siapa yang dia akan matikan, siapa yang tidak dimatikan. Apakah dia orang yang rajin beribadah, ataukah dia yang tidak rajin beribadah? Kedua kelompok ini bisa kena penyakit sampar itu. Atau dengan kata lain, korban dari penyakit sampar ini adalah tidak memandang suku, tidak memandang status sosialnya, bahkan tidak memandang tentang keimanan. Pertanyaannya, bagaimana dengan COVID-19? Bukankah ini memiliki ciri yang sama? COVID-19 penyebarannya itu menyeluruh. Tidak hanya terjadi di Wuhan, di sebuah kota di Cina. Walaupun katanya itu diawali dari kota Wuhan. Tetapi penyebarannya itu melampaui teritorial Cina, melampaui regional daripada Asia. Penyebarannya itu menyebar secara global ke seluruh dunia. Dan penyebarannya itu begitu cepat. Kalau COVID itu dimulai antara bulan Oktober atau November tahun 2020. Ya, tahun 2020. Lalu di Indonesia sudah kena antara Februari dan Maret. Tadinya hanya berpikir di Jakarta. Sekarang menyeluruh seluruh Indonesia. Seluruh dunia bermasalah dengan virus COVID-19. Nah, siapa korbannya? Korban daripada penyakit virus ini tidak kenal suku, tidak kenal warna kulit, tidak kenal pendidikan, bahkan tidak kenal agamanya apa, tidak kenal statusnya pendeta, tidak kenal statusnya sebagai jemaat. Semuanya kena. Dan akibatnya kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak salah seluruh dunia
kematian akibat COVID sudah lebih daripada 2 juta. Pertanyaannya adalah, apakah COVID ini sama dengan penyakit sampar? Kalau melihat cirinya, sama saudara. Sifat penyebarannya, sifat daripada akibat terpaparnya, korban yang dikenai itu tidak kenal status, sama. Jadi COVID-19 kalau kita bandingkan dengan penyakit sampar yang ada dalam Alkitab, itu identik sama penyebab terjadinya penyakit sampar. Saudara-saudara, kalau kita baca 2 Tawarikh pasal 7 tadi, di mana dalam peristiwa pentasbisan daripada bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo, sesudah Salomo membuat perayaan-perayaan yang luar biasa dengan korban-korban yang luar biasa, berhari-hari membuat perayaan, maka firman Tuhan mengatakan Tuhan menampakkan diri, ayat 12 ya, 2 Tawarikh 7 ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Jadi Tuhan berkata kepada Salomo, apa yang kau perbuat itu baik, apa yang engkau telah lakukan itu menyenangkan hatiku, dan aku menerima rumah itu sebagai rumah doa, rumah persembahan. Tetapi dalam ayat 13 kitab suci ini berkata begini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Di sini diberikan pernyataan secara eksplisit bahwa penyakit sampar itu adalah sebuah penyakit yang dilepaskan oleh Tuhan. Dan kalau kita baca dalam Yehezkiel 14, maka dari 4 hukuman Tuhan terhadap manusia, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, penyakit sampar. Saya bacakan kepada kita bunyinya seperti ini. Yehezkiel 14 ayat 21. Ya, beginilah firman Tuhan. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang. Pedang itu bicara peperangan, saudara-saudara. Yang kedua, kelaparan. Kelaparan itu bicara tentang krisis ekonomi. Yang ketiga, binatang buas. Binatang buas ini kemungkinan masyarakat yang tidak tertib. Ya, mungkin ini menggambarkan bagaimana ada kebrutalan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Yang keempat, sampar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit sampar adalah 1 dari 4 cara Tuhan menghukum manusia. Cara yang pertama dengan pedang, yaitu di mana Tuhan mengizinkan peperangan-peperangan antar suku, antar bangsa, sehingga terjadi bencana. Yang kedua adalah kelaparan, di mana terjadi sebuah krisis ekonomi yang membuat orang-orang mengalami kesulitan, kesukaran dalam hal masalah makanan. Dan yang ketiga, binatang buas. Ini menunjukkan di mana masyarakatnya liar, masyarakatnya brutal. Yang keempat, sampar, penyakit. Tadi malam saya dapat video dari seorang teman yang menggambarkan di sebuah pusat perbelanjaan. Tidak disebutkan nama pusat perbelanjaan itu dan juga tidak disebutkan lokasi daripada pusat perbelanjaan itu. Tetapi di video itu ditayangkan
ketika pusat perbelanjaan itu dibuka, maka pengunjungnya itu berebutan berlari untuk mengumpulkan minuman yang susu beruang. Di antara mereka saling bersenggolan, tidak peduli, pokoknya mau mengambil yang sebanyak-banyaknya. Wah, saya pikir itu efek daripada COVID yang mengatakan bahwa dengan imun kita bisa mengatasi COVID. Lalu orang-orang itu berebutan. Banyak orang, saudara-saudara. Ada satu bapak, dia sudah ambil 2 bungkus besarnya itu, masukin ke keranjang dorongnya itu, trolinya itu. Tiba-tiba trolinya tumpah. Dan kaleng-kaleng susu itu bertaburan. Tidak tertib. Penyakit sampar adalah alat Tuhan untuk menghukum manusia, menghukum sebuah perbuatan kejahatan. Apakah COVID itu hukuman Tuhan? Kalau saya berkata, ya. Terlepas daripada hasil penelitian para ahli medis, hasil penelitian para pakar bio, hasil penelitian daripada ahli virus, saudara-saudara. Kalau kita merujuk kepada firman Tuhan, COVID itu adalah hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan karena manusia telah begitu jahat, begitu bejat, saudara-saudara. Salah satu bukti dan contoh kebejatan manusia itu adalah di mana ketika pemerintahan baru Israel dengan Perdana Menteri yang baru itu, yang pertama yang mereka lakukan adalah mengibarkan bendera LGBT, bendera pelangi, yang mendeklarasikan bahwa pemerintah Israel adalah sebuah pemerintah yang merestui pernikahan sejenis. Dan katanya, saudara-saudara, Amerika Serikat mempunyai kebijakan bahwa di setiap kedutaan besarnya mereka tidak hanya mengibarkan bendera daripada bangsa-bangsa yang lain, tetapi juga mengibarkan bendera LGBT, bendera pelangi. Bukan inikah ini sebuah kejahatan besar di mata Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Sodom dan Gomora itu dimusnahkan, salah satu dosa yang paling menjijikkan di mata Tuhan yang mereka lakukan adalah kehidupan seks sejenis. Dan itu digambarkan bagaimana orang-orang Sodom meminta kepada Lot supaya para malaikat yang bertamu di rumah Lot itu diserahkan untuk mereka pakai. Jadi kalau kita merujuk kitab suci, firman Tuhan ini, maka kita akan bisa melihat bahwa virus 19 ini bukan hanya masalah sebuah virus yang dikotakkan dalam sebuah pengetahuan medis, tetapi dari perspektif kitab suci, ini adalah alat hukuman Tuhan dari 4 jenis hukuman Tuhan kepada manusia, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atau penyakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa kita perlu mempercayai ini? Sebab kalau kita mempercayai ini, ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Yang pertama mari kita lihat di dalam 2 Tawarikh tadi. Bagaimana Tuhan memberikan kepada solusi kalau dia menghukum sebuah bangsa dengan penyakit sampar. Firman Tuhan berkata begini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini solusi yang pertama, saudara-saudara. Kalau kita percaya bahwa virus ini adalah hukuman Tuhan atas umat manusia yang dosanya yang semakin bejat, semakin meningkat, yang dipertontonkan dengan pernikahan dengan sejenis, bahkan pernikahan dengan binatang. Tuhan berkata, aku menghukum dengan penyakit sampar. Dan COVID itu adalah sama dengan penyakit sampar. Solusinya, kata Tuhan, supaya kita bisa meredakan COVID-19 ini, supaya bisa musnah COVID-19 ini, hanya satu, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajahnya, dan menjalani kebenaran firman-Nya. Dan kalau itu kita lakukan, maka Tuhan berkata, aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Aku akan mengampuni dosa mereka dan aku akan memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Tuhan sanggup memulihkan keadaan manusia dari dosanya dengan mengampuni mereka, tapi juga memulihkan mereka dari akibat dosa itu. Sebagai umat Tuhan, hari ini Tuhan mau berkata, mari lihat, ini caraku menghukum manusia. Ini caraku menghukum dosa-dosa kejahatan manusia. Aku melepaskan sampar. Aku melepaskan COVID-19. Supaya engkau bertobat. Supaya engkau merendahkan dirimu di hadapanku, kata Tuhan. Supaya engkau mencari wajahku, kata Tuhan. Dan supaya engkau meninggalkan jalan-jalanmu yang jahat dan berjalan di dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai umatnya, sebagai gerejanya, kitalah yang harus memulai tindakan ini. Sebagai gerejanya, mari kita bertaubat. Sebagai gerejanya, mari kita merendahkan diri di hadapan Kristus. Mari kita melihat bahwa kepala gereja itu adalah Kristus. Dan mari kita pemimpin-pemimpin gereja merendahkan diri kepada kepala gereja itu, yaitu Kristus. Mari kita cari wajah Kristus di tengah-tengah pandemi yang menakutkan ini, di tengah-tengah pandemi yang menghancurkan manusia ini. Kita cari wajahnya. Dan biarlah ini menjadi sebuah momentum kesadaran bagi kita untuk berkata, saya mau berbalik dari kejahatan saya mau berbalik dari dosa-dosa saya, dan saya mau berjalan di dalam jalan kebenaran firman. Dan ketika itu kita lakukan, Tuhan berjanji, aku mengampuni dosa mereka dan aku memulihkan mereka. Tapi ini bukan hanya bicara tentang sebuah komunitas seluruh dunia, tapi ini juga bicara tentang pribadi kita. Kita juga perlu bertobat secara pribadi. Bukan hanya sebagai komunitas gereja kita perlu bertobat. Komunitas sebuah bangsa kita bertobat. Tapi kita juga harus bertobat secara pribadi. Supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah kasus COVID-19 ini bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi semakin meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi ini telah disingkapkan oleh kitabnya, telah disingkapkan oleh firman. Jadi ini bukan sesuatu yang menakutkan dan mengejutkan kalau kita mempercayai firman-Nya, mempercayai Tuhan. Karena Dia solusi terhadap COVID-19. Mari kita berdoa.